Kepada moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih lagi kepada MC atas kesempatannya. Baik, kembali lagi bersama saya dan masih dalam sesi sharing acara Intellectual Pharmacon 2.0. Di sharing session alumni yang kedua ini, kita masih akan membahas hal yang sama terkait kiat-kiat menjadi seorang mahasiswa yang berkualitas. Namun, bedanya pada sharing session yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang kedua ini, kita akan lebih membahas terkait bagaimana pengalaman perkuliahan pemateri kita ini selama menuntut ilmu di Fakultas Farmasi, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri, dan juga bagaimana gambaran mengenai pembelajaran di era pandemi, serta bagaimana sih pengalaman melakukan praktikum di Fakultas Farmasi. Teman-teman mahasiswa Fakultas Farmasi angkatan 2021 tentunya baru beberapa kali kan ya melakukan praktikum di kampus, dan saya sendiri sebagai salah satu angkatan corona yang sudah 1 tahun lebih tidak melakukan kuliah offline, kalau tiba-tiba disuruh masuk untuk melakukan praktikum rasanya deg-degan gimana gitu. Harus ketemu sama dosen, bertemu dengan asisten laboratorium, dan merasakan bagaimana pertama kalinya diusir dari laboratorium oleh dosen. Oke, semua keseruan menjalin praktikum selama perkuliahan offline dengan cerita suka dukanya tersebut akan disampaikan oleh pemateri kita yang kedua ini. Ya, langsung saja kita sambut sosok ganteng dengan senyumnya yang selalu sumringah. Beliau adalah mantan Gubernur BEM Fakultas Farmasi periode 2019-2020. Ya, langsung saja kita sambut Kak Johan Ibnu. Apa suara saya bisa terdengar, Kak? Ya, terdengar. Apa suara saya juga bisa terdengar? Terdengar Kak Jo. Bagaimana kabarnya? Lama tidak Ya, berjumpa. alhamdulillah capek. Lagi sibuk apa nih Kak Jo? Ya, beginilah. Ada kerjaan, ada kuliah juga kan lagi skripsi. Ya. Ini boleh dibuka ya Iya, oke. materinya? Kak Jo, Faresa dan teman-teman sekalian pengen tahu nih pengalaman kakak selama Ya. berkuliah di IKA dan menjalankan seluruh praktikum, mulai praktikum luring, semi daring, daring, dan semi luring. Dan Kak Jo ini kan paket lengkap ya, udah pernah merasakan kuliah luring, daring, semi semi daring. Oke, sebelum dijawab, saya ingin menyampaikan pada sharing session pemateri kita yang kedua ini, pemateri akan melakukan sharing session dengan memaparkan materinya selama kurang lebih 20 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada sesi diskusi dengan moderator dan disusul dengan sesi tanya jawab dengan peserta Alpha 2.0. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada pemateri kita yang kedua untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak Jo. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman BEM yang sudah memberikan kesempatan untuk saya mengisi acara di Alpha 2.0 ini. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Ibnu Ayu. Saya berasal dari angkatan 2018, prodi S1 Farmasi. Ya mungkin nanti kita sambil jalan aja ya. Mungkin tadi kan teman-teman semua udah mendengarkan materi yang diberikan oleh Mbak Elfrida Hasna ya. Mungkin teman-teman dari kalau memperhatikan materi yang disampaikan oleh Mbak Elfrida itu udah bisa menebak, udah bisa mengira, udah bisa menyimpulkan bentuk seorang Mbak Elfrida Hasna ya. Maksudnya di sini tuh kayak dari cara berbicara itu udah kelihatan orangnya itu kayak gimana. Nah, di sesi ini kalian akan mendengarkan materi dari aku yang kalau dibilang pinter enggak, dibilang kurang pinter juga enggak, dibilang rajin enggak, dibilang males juga enggak. Jadi aku bisa dibilang orang yang biasa-biasa aja, tapi ya puji Tuhan alhamdulillah dari pertama masuk kuliah sampai detik ini ya lagi skripsian itu tidak ada mata kuliah yang mengulang itu, puji Tuhan. Nah itu gimana nanti mungkin kita dengar di sesi ini. Eh, sebentar ini ada yang ngechat katanya minta kameranya dibalik. Oh iya, aduh, ini belum apa-apa udah di komen ini. Ya bagaimana sudah dibalik kameranya?
Oke. Oh iya, sebelum masuk ke materi, aku pribadi mau mengucapkan selamat kepada Mbak Elfrieda Hazna Putri, Sarjana Farmasi, karena telah menuntaskan studi S1 farmasinya, telah mendapatkan gelar Sarjana Farmasi tepat waktu. Selamat untuk Mbak Elfrieda Hazna, semoga untuk kedepannya nanti segala halnya dilancarkan. Amin. Tepuk tangan virtual. Ya. Seperti yang tadi moderator bilang, mungkin bisa dibilang aku sendiri ini ya paket lengkap ya. Angkatan Corona iya, tahu masuk offline juga iya, itu benar. Nah, karena yang diminta apa tentang sharing yang dikhususkan untuk perkuliahan, mungkin aku bahas dulu dari awal masuk kuliah ya. Mungkin nanti di semester 1 ini kalian ini yang angkatan-angkatan corona ini, mohon maaf, belum banyak mata kuliah praktikum ya, baru teori. Nah itu tuh kan nggak berat-berat banget ya. Kalau bisa itu jangan kalian anggap sepele. Mungkin kalian masih belum ngerasain, oh kuliah farmasi kok gini doang ya, kok nggak ada berat-beratnya nih. SKS cuma 18 tahun, satu hari masuk matkul tuh cuma 3 matkul, nggak sampai 6 jam masuknya gitu. Itu jangan ya, itu kalian belum mulai, itu masih semester 1 kan, minggu depan baru UTS kan, itu belum dimulai, kalian kalian belum belum menjadi seorang farmasi di sini, kalian masih maba hitungannya. Jadi saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022, tapi kalian belum menjadi seorang farmasi. Nah, nanti tuh kita ketemu apa aja sih di perkuliahan. Nah, di perkuliahan sendiri, tapi untuk mungkin nanti cukup berbeda ya antara tahun akademik aku sama tahun akademik kalian. Kalau di tahun akademikku itu semester 1 itu full teori, semester 2 itu full praktikum. Bisa dibilang dari seminggu kan ada 7 hari. Nah, dari seminggu ini kan 6 hari masuk kuliah, 5 harinya itu full praktikum. Dari praktikum semi solid, maksudku praktikum farmasetika, fitofarmasi, macam-macam. Nanti juga kalian ketemu dosen tuh yang bermacam-macam. Mungkin untuk materi kayak materi kayak seputar etika atau yang lain-lain tadi sudah disampaikan oleh Mbak Elfrieda. Nah, jadi aku hanya melanjutkan sedikit aja. Terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih yang mau aku sampaikan tentang key of suksesnya bisa bertahan di prodi farmasi ya khususnya. Karena gimana ya? Kalau sepengalamanku tahun pertama itu kalian mungkin masih semangat-semangatnya gitu. Wah, kan peralihan dari SMA ya. Waktu SMA tuh kan pasti kalian mikirnya, duh, pengen cepet-cepet kuliah nih. Capek di rumah disuruh-suruh terus. Gitu, pengen cepet-cepet lari. Mungkin ada beberapa dari yang kalian ya kayak gitu. Soalnya beberapa teman aku kayak gitu. Nah, terus waktu udah masuk kuliah tuh kan, wah enak nih kuliah ternyata kayak gini. Mungkin ada beberapa yang ngekos kan karena rumahnya jauh atau gimana. Nah, terus pas udah masuk kuliah kan baru ngerasain tuh tahun pertama. Oh kayak gini. Itu belum. Nanti tahun kedua itu baru tuh biasa mulai kerasa ada beberapa individu-individu yang sudah merasa salah jurusan gitu. Padahal enggak gitu. Kalau gini ya, kalau misalnya nanti kalian selama kuliah terus ada titik di mana di suatu hari di titik di mana kalian kok capek banget ya, apa aku salah jurusan ya, pindah aja yang mumpung masih setahun. Itu kalau bisa, aduh itu pikiran-pikiran negatif seperti itu dihilangkan ya. Karena gimana ya, sayang banget loh kalian kuliah kan nanti udah ambil setahun, udah jalan, terus kayak merasa salah jurusan, pengen
pengen pindah jurusan gitu, yang menurut Kang Muda tuh ya kalau bisa jangan gitu, karena biasanya itu faktor-faktor penyebabnya tuh apa ya, ya karena males gitu, karena capek gitu, dirasa berat atau kayak nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi dari sekarang tuh kalian persiapkan diri kalian, ekspektasinya nggak usah tinggi-tinggi, ya ambis boleh tapi ada batasnya gitu, karena ada juga ada beberapa temanku yang dari tahun pertama itu dia kayak target, wah aku harus kumlot nih nanti nih, sudah harus lulus nih. Jadi dia dari tahun tahun pertama sampai tahun kedua itu bisa dibilang kuliahnya tuh dipus banget kuliahnya. Dia sampai nggak mau ikut UKM, nggak mau ikut organisasi, nggak, dia fokus akademik gitu. Akhirnya tahun ketiga keteteran, banyak yang ngulang. Di tahun ketiga, tingkat 3 banyak yang ngulang, alhasil semester 2 banyak ambil semester pendek buat ngulang, itu kan sayang gitu. Jadi kalau bisa tuh gimana ya, kalian harus bisa porsir mana waktu belajar, mana waktu main, mana waktu apa ya, melakukan kegiatan pribadi kalian lah. Itu kan tergantung kalian masing-masing gitu. Jadi kalian harus konsisten gitu. Jangan semangatnya di awal doang, nanti di tengah-tengah, waduh gini gitu. Jadi kehambat. Siapa lagi ya? Hmm, eh, ini boleh kan ya aku ajak ngobrol pesertanya? Kalau boleh tahu, udah masuk praktikum apa aja sih kalian di semester 1 ini? Tadi soalnya moderator sempat bilang. Eh, Dipersilakan kalau mau tanya-tanya sama peserta, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Dipanggil boleh ya, Boleh, moderator? boleh. Silakan, Kak. Oke. Dari yang halaman depan aja deh nih. Ada siapa nih? Ini Najwa. Najwa ya, Najwa Nur. Najwa Nur, bisa dinyalakan mic-nya mungkin? Iya Apakah Kak, bisa. keberatan? Ya, bisa. Enggak, enggak. Udah masuk praktikum apa aja ya kalau boleh tahu? Belum ada praktikum Kak. Oh, belum masuk Belum. praktikum sama sekali. Belum. Oh, berarti tahun ini full teori masih? Iya. Satu hari masuk berapa matkul? 2. Satu hari cuma 2? Iya. Wah, beruntung sekali kalian. Ya, makasih Najwa. Salam kenal Iya, ya. sama-sama Kak. Iya Kak, salam kenal juga. Oh, ternyata tahun ini masih sama seperti tahunku ya, masih belum ada yang masuk praktikum. Oke, Kak Jo mungkin bisa tanya-tanya anak-anak D3. Kebanyakan ada yang gimana, moderator? Kak Ju mungkin bisa tanya-tanya sama anak-anak prodi Dian gitu. Udah ada yang di Kediri. Prodi D3 ya? Iya, Ya, Mas Jo. Iya. iya. Iya, kalau prodi D3 emang dari semester 1 udah ada yang beberapa yang mau masuk praktikum ya. Itu berarti kalian masuk praktikumnya, satu praktikum tuh, setahu kemarin aku dapat info, satu untuk satu matkul praktikum itu cuma dijatah masuk itu cuma 3 kali pertemuan ya, dia pertemuan kalau nggak salah. Iya benar ya. Oh, oke. Wah, berarti selamat nih, nggak ada yang masuk farmasetika ya. Karena di farmasi sendiri, khususnya itu di prodi S1 farmasi sama D3 farmasi, itu mata kuliah praktikum yang paling paling bukan ditakuti iya, dibilang susah ya, susah-susah gampang itu adalah praktikum farmasetika ya, karena
kalau kalian offline dan masuk ke ruangan itu ya, kalian berasa mengikuti ajang MasterChef Indonesia ya. Dimana kalau kalian salah meracik obat gitu ya, siap-siap loh kalian, siapkan mental kalian gitu. Dan itu kalau di angkatanku itu masuknya di semester 2. Mungkin kurang tahu kalau di angkatan kalian ya. Tapi nggak apa-apa. Senang nggak senang, mau nggak mau nanti juga tetap bakal ketemu dan bakal kalian lewatin. Eh, Nanti pengajarnya tuh sebenarnya baik-baik kok. Kalian pasti bakal dituntun dari cara bikin apa namanya pulveres, macam-macam, sediaan serbuk gitu-gitu ya. Karena apa ya? Sebenarnya kalau mau sharing sharing tentang perkuliahan aku nggak bisa kasih sharing banyak karena eh, kurang lebih aku juga basicku bukan farmasi. Kalau boleh jujur, aku sebenarnya passionku tuh di bisnis. Jadi ngambil farmasi ini cuma buat sampingan gitu. Dan sampai sekarang pun pekerjaanku tuh alhamdulillah sekarang aku bekerja sebagai konsultan bisnis di salah satu perusahaan di Surabaya. Jadi ya kuliah ini sambil jalan aja gitu. Kalau ditanya pernah merasa salah jurusan nggak mas? Loh pernah gitu. Nggak mungkin nggak pernah. Kalau nggak pernah nggak akan saya tadi apa? Aku nggak akan bakal bilang kayak di awal tadi gitu loh. Gimana ya? Kalau kalian capek, ada satu peribahasa yang bilang kalau misalnya tangannya capek atau pegel, itu tangannya jangan dipotong, tapi dipijit gitu loh. Maksudnya gini. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu gitu, terus di tengah jalan kalian merasa ada tembok yang menghalangi gitu, tembok besar gitu. Aduh kok gini banget ya. Itu jangan langsung berhenti gitu, dilihat dulu ini, oh salahku di mana ya, kurangku di mana ya, oh yang diperbaiki itu harus di sini gitu loh. Jadi jangan jangan langsung menyimpulkan kalau sesuatu itu adalah hal yang susah. Enggak, kadang memang kalian harus dibikin gagal dulu biar bisa berhasil gitu. Hmm, apa ya? Oh iya, aku mau ngasih satu key of sukses nih. Ini key of sukses dari seseorang yang biasa aja, yang kuliahnya niat gak niat, ya niat sebenarnya. Maksudnya ya nggak terlalu ngejar akademik lah, maksudnya 50-50 lah dibagi. Eh, ini ya, kalian nanti kan kuliah, kan kalau kuliah tuh ada yang namanya UTS, ada yang namanya UAS ya tiap pertengahan semester dan akhir semester. Nah, eh, oh ya, ini rahasia kita aja ya, tolong jangan dikasih tahu ke prodi lain kalau bisa. Eh, jadi setiap UTS atau UAS itu soal yang diberikan ya, soal yang diberikan kemungkinan besar, aku bisa bilang kemungkinan besar 60% ya, chance-nya itu kesempatannya itu 60%. Itu sama seperti soal yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Aku ulangi, setiap UTS dan UAS di IK itu kemungkinan besar chance-nya 60% itu soalnya sama seperti soal di tahun-tahun kemarin. Nah, kok kok aku bilang gitu kenapa ya karena aku sendiri udah merasakan gitu ternyata rata-rata soal UTS atau UAS yang ada di IK itu 60% biasanya sama, nggak sama plek sih, ya bisa dibilang misal dari 50 soal itu 30 soal atau 25 soal itu bisa sama sama soal yang tahun kemarin. Nah oleh karena itu kalau bisa kalian kan ini kan online, mungkin nanti bisa offline tapi kan belum tahu kapan, kemungkinan tahun depan ya, mudah-mudahan udah bisa online tahun depan. Nah oleh karena itu kalau bisa sambil kuliah kalian juga harus sambil cari relasi gitu loh. Cari relasinya gimana ya, terserah kalian gitu, bisa kalian deketin cutting atau aku, tapi saranku sih ini sih aku lebih gampang kalian join
ini apa namanya, join ya organisasi mahasiswa yang ada di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata ya, khususnya kalau kalian mengejar akademik bergabunglah di BEM Fakultas Farmasi atau Hima D3 Farmasi, Hima S1 Farmasi, dan Hima D3 Anafarma gitu. Karena benefitnya itu banyak banget selain yang tadi disampaikan oleh Mbak Elfrida Hasna tentang kalian bisa lebih dekat dengan dosen ataupun kenal dosen, kalian itu bisa lebih kenal dengan kating-kating kalian gitu. Dan satu lagi gitu, apalagi khususnya buat tugas atau kayak ada laporan, itu biasa laporannya tuh asal asal dosennya sama atau ya nggak harus sama, dosennya biasanya tuh mirip. Jadi nanti kalian bisa minta laporan atau bisa minta tugas ke kating-kating kalian gitu. Dalam artian di sini mintanya tuh buat nyontek pintar ya, bukan nyontek plek sama persis gitu ya, jangan gitu. Terus seperti yang aku bilang tadi, bisa bisa juga minta soal-soal yang eh, tahun kemarin gitu, itu lebih mudah biasanya. Kalau misalnya kalian mohon maaf susah bersosialisasi itu, masuk ormawa gitu, masuk daftar. Yang belum punya rencana mau masuk, rencanain dari sekarang gitu. Selain dapat poin gitu, mudah kalian gitu itunya. Mungkin kayaknya kalau aku eh, dengan aku yang seperti saat ini, kalau nggak ikut ormawa mungkin nggak akan bisa sampai ke progres ini kuliah. Mungkin skripsiku masih tahun depan nih, tapi amit-amit gitu. Oh iya, tadi kan Mbak Elfrida menyampaikan, oh baru ini ya tadi tentang eh, tata cara jalannya pemilihan gubernur ya. Mungkin aku mau menyampaikan nanti ada yang namanya open recruitment atau penerimaan anggota baru dari organisasi mahasiswa di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Nah, kalau untuk di BEM Fakultas Farmasi sendiri itu dari tahun ke tahun itu opreknya ada 2 kali. Jadi nanti mungkin setelah ini ya, kalau aku nggak salah itu ada oprek pertama, baru lalu nanti di jarak 3 sampai 5 bulan itu ada oprek yang kedua untuk menerima anggota baru dari BEM Fakultas Farmasi. Nah, itu mungkin bisa jadi kesempatan kalian, bisa kalian siapkan. Ya, persiapan lah. Kurang lebih yang mau aku sampaikan nanti bakal sama kayak kayak Mbak Frida. Jadi ya gitu aja. Apa lagi ya? Oh, mohon maaf ini moderator saya dijatah sampai jam berapa ya? Sebenarnya sampai jam 11, Mas, tapi itu sekalian tanya jawab dan juga sesi diskusi dengan moderator. Oh, oke. Berarti masih ada 5 menit lagi ya? Benar? Benar apa salah? Kurang 25 menit lagi. Oh, 25 menit lagi. Enggak, maksudnya untuk sesi ini materi. Oh, iya. Sekali 5 menit. Ya, masih ada 5 menit ya. Eh, biar nggak ngantuk, ini deh. Siapa ya? Yang siapa deh yang mau aja, coba boleh dong. Aku mau tahu yang paling jauh. Angkatan ini kan banyak nih, ada berapa? 200 lebih loh. Dari 200 orang ini yang paling jauh dari mana sih kok bisa kuliah di IKA, aku mau tahu. Ada yang dari luar Jawa nggak kira-kira? Halo? Nggak apa-apa, on cam aja, kita ngobrol aja, diskusi di sini, diskusi 2 arah. Nggak bakal digigit kok kalau ngomong.
Mungkin dari peserta Alpha 2.0 ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Jo terkait domisili paling jauh ya Kak ya tadi. Mm-mm. Mungkin ada yang mau on mic? Ah, ini dia. Kapsul Angelina. Dari mana Angelina? Izin menjawab, Kak, dari Pegunungan Bintang, Papua. Pegunungan Bintang, Papua. Itu kok kotanya di mana ya? Papuanya di mananya? Pegunungan Bintang itu kota ya? Itu kabupaten Oh, kabupaten. di daerah dekat perbatasan. Perbatasan. Jauh sekali ya. Kamu tahu Ika dari mana? Ada temennya Papa, Oh, temannya Papa anaknya pernah kuliah di Ika. ponakannya. Oh, keponakannya. Ya, salam kenal ya, Angelina. Wah, ada juga yang dari Papua ya. Oke. Oke, mungkin materi yang bisa aku sampaikan mungkin itu aja ya. Mohon maaf kalau bisa ambil yang dari perkataanmu tadi, ambil aja yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya jangan diambil ya. Kalau ada salah kata, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Joan atas materi yang cukup inspiratif tadi. Memasuki sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab dengan moderator. Nah, Kak, dari saya sendiri itu pernah kepikiran kayak gini, mahasiswa zaman sekarang kan sekitar 70% kehidupannya itu kan kuliah online ya, yang notabene kuliah cuma lewat HP dan juga laptop aja. Nah, pertanyaan saya nih, gimana tips dan trik dan apa saja yang bisa kami lakukan sebagai seorang mahasiswa yang meskipun hanya berkuliah online di rumah saja, tapi tetap bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi, yang bisa membangun komunikasi dan interaksi meskipun jarak sedang membatasi. Begitu Kak Jo. Mungkin bisa dijawab pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin eh sebelumnya mohon maaf kalau dibilang tadi minta pertanyaan biar bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Itu aku mohon maaf karena aku sendiri juga belum menjadi mahasiswa yang berprestasi. Eh, tapi mungkin dari apa aku bisa bagi sedikit tips dan triknya itu. Yang pertama ya yang paling penting emang dari segala sesuatu itu kalian harus bisa bagi waktu gitu. Nah, terus kalau misalnya aku orangnya lupaan gimana Kak? Ya gini aja. Eh, kan kalian ada tuh yang namanya jadwal jadwal semester. Nah, jadwal semester itu kalau misalnya kegedean dijadiin wallpaper, kalian tulis ulang, terus kalian foto, jadiin ke wallpaper HP. Jadi nanti setiap buka scroll up HP atau buka aplikasi IG atau apa tuh kelihatan tuh jadwalnya. Oh hari ini ada ini. Nah, kenapa kayak gitu? Karena biar kalian nggak telat gitu loh. Karena ada beberapa matkul yang kalau misalnya telat 5 menit itu mungkin kalau di online kalian nggak bisa di ACC Zoom atau nggak bisa di ACC Google Meet ya kan sayang banget. Apalagi absensi itu memang mungkin kalau semester 1 absensi matkul yang apa yang mementingkan absensi itu nggak ada. Tapi nanti kalau kalian udah di semester 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti kalian bakal ketemu sama matkul yang dosennya itu ada yang ngasih nilai absensi itu 70-30 gitu. Bayangin 70% nilai nilai kalian itu berasal dari absensi. Jadi tapi eh, kalau kalian nggak hadir satu kali aja itu udah ngaruh banget ke nilai kalian karena ada beberapa matkul yang dosennya itu minta kehadiran 100%. Nah, untuk tapi kan kalau yang generalnya kan kehadirannya kan 75 ya, it's okay lah. Kadang aku juga ini kok, kadang kalau misalnya beralangan atau apa aku ambil jatah kan karena kalian dari satu semester itu kan dijatah dijatah 3 kali ini ya, 3 kali boleh alfa ya, biar enggak itu gitu. Terus kalau untuk tips tips dan triknya buat materi apa ya?
Mohon maaf Kak, disuruh ngangkat jemuran. Oh iya, itu silakan ngangkat jemuran, nanti basah jemurannya. Wah, macam-macam ya. Ujian ya di sana. Ya baik, maaf tadi ada yang ngangkat jemuran. Aku lanjut. Eh, Sampai mana lagi tadi? Gara-gara jemuran lupa. Oh ini materi. Eh Kalau buat materi sih, aku soalnya gini ya, mohon maaf, aku soalnya apa tipe orang yang malas mencatat, bukan dalam artian malas mencatat itu aku orang yang lebih paham dari visual gitu. Jadi kalau aku misalnya ada materi, tidak ada PowerPoint, itu aku lebih mudah kalau aku melihat atau dibaca gitu ya materinya, didengerin penjelasannya itu aku lebih mudah seperti itu daripada mencatat. Jadi nanti balik ke kalian masing-masing, kalian itu lebih unggul di mana. Kalau lebih gampang catat ya catat aja gitu, apa yang penting-penting catat, apa yang penting-penting dengerin, apa yang penting-penting dilihat gitu, ya kurang lebih sama lah. Cuman kuliah itu yang beda ini cuman kuliah sama SMA ya, yang sepengalamanku yang membedakan itu cuman dari cara kalian membagi waktu, dari cara kalian mengambil keputusan gitu, karena di kuliah ini kalian dibebasin gitu, kamu mau masuk nggak bakal dipanggil ini, nggak bakal nyari itu dosen. Beda sama waktu kamu SMA. Kamu waktu SMA nggak masuk kan, guru wali kelasmu kan nyariin, Jo itu mana, sebulan nggak masuk gitu. Kalau di kuliah nggak ada. Kamu mau ngilang satu 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 apa satu bulan nggak masuk di salah satu matkul dosen, itu dosen nggak bakal nyariin, ya paling nilai kalian aja hilang juga gitu. Jadi pinter-pinter lah bagi waktu. Udah apa ya? Gimana ya bilangnya? Kalian bisa males-malesan, tapi ini bukan waktunya buat males-malesan gitu. Ada gitu waktu buat males-malesan, tapi ya dijatahin. Oke. Mungkin pertanyaan Pak Reza yang bisa aku jawab itu ya. Apakah puas dengan jawabannya yang entah benar atau salah? Oke, sudah cukup puas Kak Jo. Dan juga seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau Kak Jo ini kan paket komplit, mulai ngerasain luring, daring, semi luring, Iya, semi daring. Nah, itu gimana cara Kak Jo biar bisa cepat menyesuaikan diri antara kuliah yang awalnya luring, terus daring, terus apalagi ketika daring, Kak Jo itu berada di semester-semester yang udah tingkatnya atas gitu ya. Jadi kan iya, pasti sulit gitu. Nah, itu gimana caranya Kak Jo biar bisa melewati itu semua gitu? ya, ya mungkin aku meluruskan dulu ya. Sebenarnya eh, paket lengkapku di sini tuh aku dari semester 1, 2, 3 itu kuliahku itu offline ya. Mungkin maksudku di tingkat 1, 2, 3 itu offline ya. Mungkin di tingkat mulai awal corona itu kan di tingkat 3. Nah, di tingkat 3 itu praktikumnya itu udah sedikit dan nggak nggak terlalu inilah, nggak terlalu sulit gitu ya. Mungkin praktikumnya itu yang bisa dibilang kayak teori, kayak praktikum drug related problem gitu ya, itu kan kayak praktikum yang cuma bahas-bahas kasus, itu teori secara online bisa. Jadi kalau ditanya praktikum selama masa kuliah pandemi ini, aku bisa dibilang nggak ada ya, karena aku nggak sempat ngalamin. Yang aku alamin itu ya sama seperti angkatan corona ini, matkul teori gitu, online. Gimana cara bisa apa lewatinnya? Ya ya udah jalanin aja, bisa nggak bisa pasti bisa gitu, nggak perlu ditanya gimana cara biar bisa melewatinya, bisa. Mau kalian gimana, aku lo bisa gitu, masa kalian nggak bisa, bisa pasti. Kecuali kaliannya sendiri yang nggak mau, ya nggak bisa, harus dari kalian sendiri yang mau. Jadi gini loh, aku kasih tahu, eh, kan wisuda atau yudisium di IK itu untuk prodi farmasi, khususnya satu farmasi itu 1 tahun, itu cuma ada 2 kali yudisium. Nah, IK ini sendiri kan bisa dibilang apa ya,
kalender akademiknya itu agak telat ya, yang bisa dibilang kampus lain udah ujian, kampus kita tuh malah belum ujian gitu, yang lain udah ini ya udah kayak UAS gitu, kita baru UTS gitu, bisa dibilang telatnya jaraknya itu agak lama. Nah, karena ada jarak yang terbentang itulah, misalnya kalian nanti kan lulus nih S1 farmasi, itu kalian kalau misalnya mau lanjut profesi apoteker di luar ya, kalau misalnya nggak mau lanjut di IKA ya, kalau misalnya mau lanjut profesi apoteker di luar, itu kalian harus ikut lulus Yudisium 1. Kenapa? Karena kalau kalian ikutnya di Yudisium 2 itu udah telat, kalian nggak bakal bisa ikut pendaftaran, dan otomatis kalau untuk melanjutkan profesi apoteker di luar itu harus nunggu tahun depan buat ikut pendaftarannya. Itu kan sayang banget nanti jatuhnya nganggur. Tapi kalau udah kelamaan nganggur udah males kuliah. Makanya kenapa mahasiswa IKA khususnya di prodi farmasi itu rata-rata ngincar ikut Yudisium 1. Bisa kok, bisa. Tenang. Tinggal dari kalian aja mau nggak, mau lulusnya cepat atau mau lulusnya lambat, atau mau ini aja lah, biasa-biasa aja, yang penting selesai gitu. Ya nggak apa-apa. Jangan terlalu diporsir gitu loh. Yang penting konsisten. Gitu. Oke, cukup mungkin pertanyaan dari saya untuk Kak Jo. Memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari peserta. Dalam sesi tanya jawab ini saya persilakan untuk 3 penanya menyampaikan pertanyaannya dengan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Silakan untuk teman-teman peserta Alpha 2.0. Oke, di sini sudah masuk dari Pasta, Khairunisa Al. Siapa ini? Silakan on mic, Khairunisa. Terima kasih Kak telah memberi waktunya. Perkenalkan saya Khairunisa Almadina dari S1 Farmasi. Ya, Mungkin bisa sedikit jauh Pasta Khairunisa dari teman-temannya yang lain. Pertanyaannya, Kak Jo tadi ada bilang bahwa kakak kuliah di sambil kerja dan ikut organisasi serta juga lagi persiapan skripsi. Bagaimana sih Kak tipsnya membagi waktunya sehingga berjalan lancar agar memotivasi kami mahasiswa baru pintar membagi waktu? Terima kasih. ya, terima kasih Veronica atas pertanyaannya. Ya, kalau pertanyaannya bagaimana tips membagi waktu secara tepat ya, aku sendiri jujur sampai sekarang kalau ditanya bisa bagi waktu atau enggak jawabanku. Kenapa? Karena kadang ada aja gitu yang kecolongan, kayak waktu mau rapat itu bentrok sama meeting kerjaan, pas mau kerja kadang bentrok sama kuliah gitu loh. Tapi sebisa aku itu aku akalin gitu. Kadang sampai kerja gitu meeting Zoom, ini rapat kantor sama rapat sama kelas itu aku barengin pakai 2 device kadang. Kalau bentrok gitu, satu di HP, satu di laptop. Nah, makanya kalau bisa dari awal itu sebelum kalian join organisasi atau sebelum kalian misalnya mau ngambil kerjaan, atau mungkin kan nanti ada aja nih yang ada rencana mau ngambil part time atau apa-apa, itu dari awal tuh kalau bisa kalian sesuaiin dulu nih. Ini sesuai nggak sih sama kapasitasku? Aku sanggup nggak sih? Ini kuat nggak sih badanku segini? Itu harus kalian rencanain dulu dari awal gitu. Harus direng-rengan, ini nanti kerjaannya ngapain aja ya kalau mau kerja. Ini nanti rapatnya seminggu berapa kali ya? Tanya aja tuh ke anggota BEM, itu pasti dijawab kok, seputar gitu-gitu tuh dijawab. Nanti ada di BEM itu ada program kerja apa aja sih? Tapi pasti dijawab sama kakak-kakak BEM-nya ya. Nggak mungkin nggak jawab, nanti dijawab pasti. Gitu. Kalau apalagi ya terus lainnya ya. Disiplin waktu sih. Gini loh, kalian kalau misalnya membagi waktu tapi kalian nggak
nggak disiplin sama waktu yang kalian bagi itu juga percuma aja. Misalnya kalian udah bikin schedule, udah bikin jadwal nih, jam segini kan kuliah, nanti jam jam 7 nih ini nih ada rapat nih, tapi kalian jam 6 itu malah keluar gitu kemana, kan tetap aja jadi nggak sesuai schedule sama waktu yang udah kalian bagi kan, itu kan nggak bisa juga. Ya disiplin lah, kalau misalnya kalian udah apa, udah nentuin dari awal apa yang kalian mau jalanin ya jalanin gitu, jangan belok mana-mana. Oh iya, satu lagi prinsip. ini mungkin sepele ya, tapi menurut aku di umur yang sekarang, di umur kita yang sekarang ini, kita harus punya satu prinsip yang apa ya, yang bisa bikin kita itu terus berkembang. Pertama, yang kedua bisa bisa berguna bagi orang lain, dan yang ketiga eh, kita tidak apa ya, tidak merugikan orang lain gitu loh, tidak merugikan orang lain. Kalian harus punya prinsip itu. Prinsipnya gimana ya, itu tergantung pribadi kalian masing-masing ya. Kalian yang cari sendiri gitu, bukan orang lain yang menentukan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jawab ya. Mohon maaf kalau tidak puas dengan jawabannya. Kalau ada yang bisa, salam kenal. Terima kasih Kak, salam kenal. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kak Irunisa dan juga jawabannya dari Kak Jo. Untuk penanya yang masuk selanjutnya, di sini ada sirup_Nadela. Silakan untuk mengaktifkan audionya dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Mau izin bertanya kepada Kak Jo. Selama berkuliah di IIK, praktikum apa sih yang paling berkesan menurut Kakak? Terima kasih. Iya, terima kasih Nadila atas pertanyaannya. Tapi sebelumnya mohon maaf, boleh ditanya balik, ini kesannya yang baik atau yang kesan yang buruk ya? Soalnya banyak dua-duanya. Bisa yang baik sama yang buruk, Kak. Oh, yang baik. Terima kasih, salam kenal. Eh, kesan praktikum apa ya? Kalau dari yang pernah aku jalanin, itu yang paling seru itu waktu praktikum ini ya. Aduh, apa sih, lupa nama matkulnya. Pokoknya nanti tuh ini tentang titrasi. Ya, jadi kalian mungkin nanti belum ketemu ya. Nanti itu ada tuh namanya praktikum apa, lupa. Mohon maaf nama matkulnya karena udah berapa tahun nggak masuk lab itu. Itu titrasi asam basa ya. Jadi nanti kalian kayak nyari apa, konsentrasi suatu larutan biar pas gitu sama takaran yang dibutuhkan. Itu nanti titrasi asam basa, karena di situ mewarnai larutan ya. Aku suka mewarnai, jadi yang paling aku suka itu. Terus ada juga nanti kalian masuk ke ini praktikum farmakologi, nanti masuk ke lab farmakologi. Nah ini kalau ini sih ada yang seneng, ada yang ini sih, ada horor bagi beberapa orang sih, karena nanti di lab farmakologi itu kalian berurusan dengan farmakologi obat, di mana cara pengecekannya itu farmakologi obat itu diujikan ke hewan uji. Nah, hewan ujinya ini apa? Macam-macam hewan ujinya. Nanti kalian ujiin obatnya ke kelinci, ke mencit. Kalian tahu mencit? Tikus putih yang kecil-kecil itu. Nah, kalau kalian nggak berani megang itu ya selamat datang. Tapi kalian harus berani. Kalau nggak berani nggak bakal bisa lulus praktikum itu sih kalau offline. Mungkin nggak tahu ya kalau sekarang nanti gimana prosedurnya. Itu sih, itu yang menantang ya. Terus kalau yang apa namanya? Yang buruk ya itu tadi aku sempat bilang tadi di awal waktu nyampein materi, itu ada yang namanya lab farmasetika, di mana kalau kalian masuk ke lab situ tuh kalian serasa mengikuti ajang itu MasterChef Indonesia. Ini nggak bercanda, beneran, serius. Kayak serasa masuk ajang MasterChef. Nanti kalian masuk, kalian nggak boleh ketawa, nggak boleh ngobrol. Kalau
bukan waktunya nanya, nggak boleh nanya. Jadi kalian harus di situ nanti tentang ini ya, cara kalau di tingkat 2 itu masuknya oleh farmasetika tentang sediaan ini ya, apa sih? Sediaan serbuk ya, rata-rata pil, serbuk, sama suspensi itu ada nih, suppositoria gitu-gitu, kapsul yang ada di nama-nama kelompok kalian ini nanti itu ketemunya di lab farmasetika. Kalau di aku di semester 2. Kalau kalian mungkin ya kemungkinan besar sama nanti gitu. Seru sebenarnya kalau bisa dinikmatin, cuman untuk beberapa orang mungkin ya kalau diceritain jelas nanti nggak seru. Pokoknya sabar aja, nanti bakal ketemu kok. Gitu. Bagaimana Nadila? Apa cukup untuk menjawab pertanyaannya? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadila atas pertanyaan yang disampaikan dan juga Mas Jo atas jawabannya. Di sini sudah masuk banyak sekali ya hari ini untuk yang sharing sessionnya dengan Kak Jo. Terpanah dengan Kak Jo ini kayaknya orang-orangnya. Waduh, jangan. Oke, di sini udah banyak banget yang masuk. Jadi karena ini merupakan pertanyaan terakhir, jadi saya pilih salah satu aja ya dari 3 penanya ini. Silakan untuk Agista Tiara untuk mengaktifkan fitur audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Untuk Kak Jo ingin bertanya nih. Tips mengatasi dosen yang mungkin agak susah dalam komunikasi, tugas, maupun praktikum. Dan mungkin ada nggak sih tips untuk tetap bisa have fun dalam menjalani perkuliahan farmasi? Gitu aja. Waduh, kalian di semester 1 udah ketemu dosen yang susah ya? Ya, kurasa aku bisa sih ngejawab ini, soalnya kebetulan juga dari semester 1 sampai sekarang aku juga megang ini ya, komting angkatanku, walaupun jarang ikut rapat komting, tapi aku tetap ngurusin kelas. Jadi tips untuk ngadepin ini mungkin pertama ya, dosen yang susah untuk dihubungi. Memang ada beberapa dosen itu yang kalau kalian chatnya udah sesuai tata cara menghubungi dosen misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Ibu, perkenalkan saya Diwani Pemayo, PEM segini dari prodi ini. Itu udah panjang tuh kalian chat, tuh udah jelas gitu. Saya mohon maaf, saya ingin menanyakan gitu, terkait ini gitu. Terima kasih, mohon maaf gitu kan. Set kirim, tek, sama dosennya itu nggak malah kadang di read doang, atau nggak, lebih parahnya kadang nggak direspon, kadang nggak di apa-apain. Nah itu kalian jangan langsung menyimpulkan kalau aduh ini dosen susah banget dihubungi. Jangan, koreksi dulu diri kita dari diri kita sendiri gitu. Dari chat yang kamu kirim itu ada salah atau enggak, atau mungkin itu sama seperti kata-kata sebelumnya, dalam artian kayak kalian tuh cuman ini loh, kan biasanya kan kalau ngechat dosen kan formatnya sama, jadi kan kalau kalian malas ketik itu kan cuman kalian kopas gitu. Kalau bisa jangan di kopas ya. Ada beberapa dosen yang mempermasalahkan itu. Dilihat dulu tuh chatnya udah bener atau belum, mungkin ada yang salah, yang seharusnya ibu kalian panggil pak atau gimana kan. Nah kalau udah nggak ada yang salah, udah bener, cek mungkin akun media sosial kalian. Biasa kan ngechat kan ini antara Telegram atau WhatsApp ya, itu kalian cek tuh foto profil kalian itu ada apa enggak, karena ada beberapa dosen yang mempermasalahkan kalau misalnya mahasiswa yang mau menghubungi itu tidak menggunakan foto profil gitu kan. Istilahnya dibilangnya nggak sopan gitu kan. Jadi kalau sebisa mungkin sebelum menghubungi dosen itu kalian ganti foto profil yang sopan lah, yang enak dilihat gitu. Terus kalau semua itu udah dilakuin tapi dosennya itu nggak balas atau nggak merespon, itu gimana Kak? Ya udah, berarti memang dosennya gitu. Itu nggak apa-apa, kalian chat ulang aja. Biasanya sih kalau aku ya, kalau biasanya
dosennya itu udah nge-read, itu berarti udah clear. Berarti kadang dia nggak balas gitu, nge-read doang gitu. Oh, berarti dia udah tahu gitu. Nanti misalnya pagi nih kamu chat dosen nih, pagi kan matkulnya siang ya, misalnya matkulnya siang, kamu chatnya pagi kan sama dosennya itu cuma di-read gitu. Itu kalian ingetin lagi nggak apa-apa sebelum matkulnya gitu, 3 jam atau 1-2 jam lah minimal sebelum matkulnya itu diingatkan lagi, mohon maaf ibu, nanti ada perkuliahan di sini. Itu walaupun kalian cuma dicuekin atau kadang ada beberapa dosen kita ngechat panjang-panjang cuma dibalas chat Y. Itu nggak apa-apa ya, emang gitu ya. Ya namanya kita mahasiswa ya, gimana lagi. Ya, gitu sih. Bagaimana Kalau misalnya benar Farisa. Kalau misalnya masalah apa? Kayak masalah nilai-nilai gitu sih, selama kalian menjaga attitude sama dosennya itu nggak masalah ya. Walau apa ya di luar akademik kalian yang kalian kayak sopan gitu ketemu dosennya nyapa atau gimana, nggak waktu dia ngisi materi di kuliah nggak kalian potong, itu nggak apa-apa sebenarnya. Di luar akademik kalian ya kan, nilai kan tergantung kapasitas kalian juga gitu sih pengalaman aku. Ya, apakah jawabannya cukup atau ingin ada yang Itu kurang jelas? Ya, Kak, gimana? ada pertanyaan kedua. Ya, Bagaimana, ada nggak sih tips supaya tetap have fun gitu ngejalanin kuliah di farmasi ini? have fun. Oke, have fun. Eh, kalau tips have fun nih, have fun di mata kamu sama have fun menurut aku itu kan nggak mungkin sama gitu ya. Kadang ada orang yang rebahan aja tuh have fun dia. Wah, enak nih rebahan. Ada yang orang rebahan, rebahan doang, gabut nih, nggak ada have fun-ya kan beda gitu ya. Nah, cara cara biar ya, mungkin maksudnya di sini nyaman gitu ya, nggak terbebani gitu ya. Kalian ini aja, jangan yang seperti aku bilang di awal, jangan terlalu diporsir gitu loh. Ya boleh lah fokus di kuliah, tapi boleh kalian juga butuh refreshing gitu. Refreshingnya juga jangan berlebihan gitu. Kayak apa ya misalnya? Kan online ya, nggak ini ya, belum ada offline ya. Kayak misal kuliah jam 2 terus ada jeda nih, nanti masuk lagi jam 4. Jam 3 tuh kalau misalnya kosong nggak ada kerjaan atau apa, ya udah me time aja, jalanin aja. Kalau aku sih kayak aku nge-push nge-push akademik, terlalu nge-push juga enggak. Jadi kayak apa ya? Kayak let it flow aja. Gimana yang bilangnya? Mohon maaf nih, belibet bahasanya. Kayak ya pokoknya ini deh, kalau ada matkul tuh masuk kalau bisa, kalau kalau nggak ada halangan atau apa namanya, nggak, kalau nggak ada yang penyebab yang berhalangan hadir tuh masuk aja. Tugas itu dikerjain semua kalau bisa, terus apa ya, attitude dosen tuh dijaga. Itu kalau kalian nggak perlu ambis kayak gimana tuh pasti bisa itu kok, bisa lewat. Soalnya ya aku orangnya kayak gitu. Aku tipe yang ini loh, kalau boleh kalian mau tahu, aku tipe yang SKS loh. Bukan tipe yang eh, tugas dikumpul minggu depan, hari ini aku kerjain, enggak. Aku tuh tipe SKS, bener-bener sehari sebelumnya itu baru aku kerjain gitu. Nanya ke temen, nyari info ini itu. Karena bukan keinginan juga, karena emang kepaksa keadaan, kayak baru sempat ngerjainnya itu di situ gitu loh. Tapi ya aku tetap niat kuliah gitu, tetap tetap aku bagi waktuku, tetap jalan, tapi ya have fun aja jadinya. Karena gimana ya, ya ngeblank padahal mau keluar kata-kata bijak nih di sini. Aduh, maaf ya, emang gini orangnya. Gimana, apa menjawab nggak pertanyaan tadi Evan? Mohon maaf nih kalau nggak puas sama jawabannya sebelumnya.
Iya, nggak apa-apa, Kak. Udah cukup. Ya, salam kenal ya, Iya, Agista. salam kenal. Ya, bagaimana moderator? Ada pertanyaan lain lagi atau mau ditutup saja? Saya rasa sudah cukup ya Kak, karena sudah lewat sama waktunya. Oke, baiklah, selesai sudah sharing session dengan pemateri kita yang kedua. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Jowan. Semoga semakin sukses dalam meraih apa-apa saja yang sedang diperjuangkan, dan sering-sering melakukan sharing session dengan kami, terutama BEM Fakultas Farmasi. Sampai jumpa di lain kesempatan, Kak. Ya, sampai jumpa. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Oke, acara saya kembalikan kepada MC.